Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya eh, ucapkan terima kasih dan yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Abbas SH MH dan juga yang saya hormati rekan-rekan HK22D. Saya akan mempresentasikan tugas dengan berjudul Sarana Hubungan Industrial Peraturan Perusahaan Lembaga Bipartit dan Lembaga Tripartit. Sebelum langsung untuk dipaparkan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk kelompok-kelompok saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Rudi Setiawan, dan kemudian rekan saya yaitu Maura Melva, dan berikutnya yaitu Wilda MD, dan kemudian Romario. Ya, untuk selanjutnya, untuk pemaparan yang pertama, saya langsung akan dibacakan yaitu oleh rekan saya langsung sendiri, oleh langsung Romario. Terima kasih untuk moderator. Saya ingin melanjutkan membaca pendahuluan. Hubungan industrial secara universal adalah suatu hubungan yang terjadi antara pemberi kerja dengan penerima kerja di lingkungan perusahaan atau industri yang menyangkut kepentingan mereka. Hubungan yang terjadi meliputi sikap dan perilaku, pola kerjasama, konflik dan penyelesaian konflik, dan sebagainya. Hubungan industrial dalam suatu perusahaan sangat diperlukan karena bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis dan kondusif di suatu perusahaan. Mekanisme pengaturan hubungan industrial secara yuridis terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 103 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa hubungan industrial dapat dilaksanakan melalui serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sarana-sarana perantara hubungan industrial tersebut harus dilaksanakan supaya tujuan sebagaimana dengan yang telah dijelaskan di atas dapat tercapai. Salah satunya dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Yang kedua, setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit. Mekanisme bipartit dapat dilaksanakan dalam suatu lembaga yang keanggotaannya terdiri dari wakil pengusaha dan wakil pekerja atau wakil serikat pekerja dalam kurung, atau yang dikenal sebagai lembaga kerjasama bipartit tutup kurung. Lembaga kerjasama bipartit adalah suatu lembaga yang berada di tingkat perusahaan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara manajemen perusahaan dan pekerja untuk menjalin hubungan yang baik untuk memecah masalah-masalah ketenagakerjaan melalui proses yang adil. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Keberadaan lembaga kerjasama bipartit sangat diperlukan bagi perusahaan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun sayangnya masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum memiliki dan menerapkan lembaga khusus tersebut. Hubungan industrial merupakan pola hubungan interaktif yang terbentuk di antara para pelaku proses produksi barang dan jasa, pengusaha atau buruh, dan pemerintah dalam suatu hubungan kerja. Pada kadar tertentu, kepentingan di antara keduanya dapat berbeda. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, sarana-sarana hubungan industrial sangat diperlukan agar tercipta iklim kerjasama yang harmonis. Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sarana-sarana hubungan industrial terdiri dari peraturan perusahaan atau disebut dengan PP, perjanjian kerjasama atau disebut PKB, serikat pekerja, serikat buruh,
dan buka kurung SP dan SB, tutup kurung LKS bipartit, LKS tripartit, organisasi pengusaha, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau disebut PHI untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, produktif, dan keadilan. Ada 8 sarana hubungan industrial. 8 sarana itu yaitu adanya serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, produktif, dan berkeadilan. Dan ada 8 sarana hubungan industrial. 8 sarana itu yaitu adanya serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Prinsip-prinsip hubungan industrial. Payaman J. Simanjuntak 2009 menjelaskan beberapa prinsip dari hubungan industrial, yaitu 1. Kepentingan bersama, pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. 2. Kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. 3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas kekeluargaan. 5. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman pekerja. 6. Peningkatan produktivitas. 7. Peningkatan kesejahteraan. Moderator. Baik, terima kasih barusan teman saya dari Rio Romario sudah membacakan, dan kemudian langsung dilanjutkan oleh saya sebagai moderator sendiri, dan saya akan membacakan tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Organisasi yang terbentuk dari, oleh, dan untuk pekerja di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, dan mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan dan membela, melindungi baik kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja keluarganya. Kemudian untuk pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 1. Setiap pekerja buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, serikat pekerja atau serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok. Kemudian yang ketiga yaitu besar dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga serikat pekerja, serikat buruh yang bersangkutan. Lembaga kerja sama atau bipartit. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja, serikat buruh yang sudah tercatat. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur-unsur pekerja buruh. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian nomor 1, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. 2. Kemudian lembaga kerja bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Kemudian yang ketiga, susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 telah terdiri dari 2 unsur, pengusaha dan unsur pekerja buruh yang ditunjuk oleh pekerja buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja buruh di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, yaitu ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 diatur dengan keputusan menteri. Selanjutnya masih dalam lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama tripartit
Ini adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah tenaga kerjaan yang anggotanya terdiri dari organisasi pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah. Lembaga kerjasama tripartit terdiri dari 1. Lembaga kerja sama tripartit nasional, provinsi dan kabupaten kota, dan 2. Lembaga kerjasama tripartit sektoral nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. 3. Peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis pengusaha. Selanjutnya, saya juga akan bacakan tentang perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan dan pengusaha, atau beberapa yang memuat syarat-syarat hak kewajiban kedua belah pihak. Kemudian perjanjian kerja atau yang disingkat atau PKB merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat dan kesejahteraan karyawan. Jadi PKB memang penting bagi perusahaan manapun. Hubungan kerja senantiasa terjadi di masyarakat baik secara formal maupun informal, dan semakin intensif di dalam masyarakat modern. Di dalam hubungan kerja memiliki potensi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Untuk mencegah konflik yang lebih buruk, maka perlu adanya pengaturan di dalam hubungan kerja ini dan bentuk PKB dalam prakteknya. Persyaratan kerja diatur dalam bentuk perjanjian kerja yang sifatnya perorangan. Ya, demikian untuk selanjutnya, untuk dibacakan langsung oleh rekan saya, yaitu Maura. Selanjutnya ada perjanjian kerja bersama ini dibuat atas persetujuan pemberi kerja dan karyawan yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk peraturan perusahaan atau PP atau perjanjian kerja bersama PKB. Perjanjian kerja bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah KKB, kesepakatan kerja bersama, atau CLA, Collective Labor Agreement, adalah merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara pengusaha, dalam hal ini diwakilkan oleh manajemen perusahaan, dan karyawan yang dalam hal ini diwakilkan oleh serikat karyawan, serta tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Hal ini juga tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Poin 21. PKB dibuat melalui perundingan antara manajemen dan serikat karyawan. Selanjutnya ada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja dalam suatu perusahaan yang dapat terjadi karena perbedaan dalam melaksanakan dan menafsirkan undang-undang, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pada umumnya, setiap perselisihan yang disebutkan di atas didapat diserahkan ke pengadilan hubungan industrial. Namun, sebelum mengangkat kasus ke pengadilan, terdapat beberapa langkah awal atau solusi alternatif yang harus dilakukan terlebih dahulu. Bisa melalui negosiasi, bipartit, mediasi, konsiliasi. Metode lain untuk penyelesaian perselisihan adalah melalui arbitrase, yang keputusan bersifat final dan mengikat. Perselisihan diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipatrit. Bila bipatrit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi atau konsiliasi gagal, maka perselisihan dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya, ada penyelesaian perselisihan melalui negosiasi bipartit. Selama negosiasi bipartit, risalah pertemuan harus dibuat dan memuat. Yang pertama ada nama lengkap dan alamat pada pihak. Yang kedua, tempat dan tanggal perundingan. Yang ketiga, pokok masalah atau alasan perselisihan.
Yang keempat, pendapat masing-masing pihak. Yang kelima, kesimpulan atau hasil perundingan. Dan yang terakhir, tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Jika dalam waktu 30 hari, para pihak tidak dapat menegosiasikan penyelesaian atau salah satu pihak menolak untuk melanjutkan negosiasi, salah satu atau kedua pihak dapat mengajukan sengketa kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, atau misalkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota Madia. Dengan bukti bahwa perundingan telah gagal, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wilda Mardiaman. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Penyelesaian perselisihan melalui negosiasi bipartit. Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 1, Nomor 10, peranan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta instansi terkait. Jika negosiasi bipartit telah gagal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan setempat akan menawarkan penyelesaian melalui satu arbitrase. Penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan ini dilakukan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final atau konsiliasi. Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan ini dilakukan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsilator yang netral. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dan konsiliasi. Mediator pun konsiliator memiliki 7 hari kerja semenjak penerima pelimpahan penyelesaian perselisihan untuk mengadakan penelitian atau investigasi tentang duduk perkara. Segera setelah investigasi, sidang mediasi ataupun sidang konsiliasi harus diadakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-8 setelah permintaan diterima. Selanjutnya, norma-norma dalam hubungan industrial. Ada 2 norma dalam hubungan industrial, yaitu makro minimal, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya yang merupakan ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Makro kondisional, perjanjian, peraturan antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja. Dari kedua jenis makro di atas, jelas bahwa norma ini diberlakukan dalam kaitan hubungan industrial dengan melihat tempat dan waktu serta mekanisme atau sistem yang ada dan terjadinya proses dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam perusahaan. Lalu ada kesimpulan, di dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, suatu forum kerja bipartit akan mengacu pada forum komunikasi dan konsultasi untuk membuat pertimbangan yang matang tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial dalam suatu perusahaan di mana para anggota terdiri dari para pemberi kerja atau pengusaha dan para pekerja atau buruh atau perwakilan organisasi pekerja atau buruh. Salah satu tujuan dari forum kerjasama bipartit itu yakni mengenai pentingnya meningkatkan dialog sosial yang dirancang untuk memasukkan seluruh agenda kegiatan baik menyangkut jenis-jenis perundingan atau singkatnya pertukaran informasi di antara pemberi kerja, perwakilan pekerja atau buruh dan pihak pemerintah mengenai masalah-masalah atas kepentingan bersama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial. Dialog merupakan faktor utama dalam pencapaian kerukunan sosial dan sebagai wahana untuk menangani berbagai permasalahan maupun pemecahan dalam perselisihan atau konflik. Oleh karena itu, LKS bipartit menjadi salah satu sarana operasional dalam dialog sosial yang dapat digunakan dalam praktek kerja terutama tingkat perusahaan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman untuk pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok dari HK22D, yaitu kelompok 2.
Saya sebagai moderator, saya memberikan kesempatan untuk bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dalam sesi pertanyaan ini. Silakan untuk kelompok-kelompok lainnya silakan boleh bertanya langsung dan pertanyaannya bisa langsung disebutkan.